Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Fitrianingrum dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pengambilan keputusan. Materi ini tentang negosiasi, best alternatif, dan zona of possible agreement. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara penjual dan calon pembeli, baik perorangan maupun kelompok, yang di dalamnya terjadi diskusi atau perundingan untuk mencapai kesepakatan tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, dalam model Garuda Sales Institute mengartikan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti, yaitu yang pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Negosiasi menurut Ron Ludwon dan Fergus Panton dalam HD 2001, negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang dalam setiap negosiasi. Terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Tentunya, negosiasi yang baik hendaknya membangun kerangka dasar yang penting tentang negosiasi yang akan dilakukan agar berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Stephen Robbins dalam bukunya Organizational Behavior tahun 2001, upaya negosiasi diperlukan manakala yang pertama, tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, terjadi konflik antara pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Yang ketiga, keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Yang keempat, tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu selanjutnya, menurut Marjorie Carmen Aron, terdapat 3 konsep penting yang harus dipahami oleh seorang negosiator, yaitu yang pertama, BATNA, yaitu langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Yang kedua, reservation price, yaitu nilai atau tawaran terendah yang akan dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Yang ketiga, ZOPA, yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. BATNA atau Best Alternative to a Negotiation Agreement. Dalam proses BATNA, alias alternatif terbaik dari kesepakatan negosiasi. Dalam proses negosiasi, diupayakan terdapat berbagai alternatif yang tujuannya untuk mempermudah pemilik kepentingan mendapatkan tujuannya. BATNA digunakan agar dapat mengakomodir seluruh kepentingan dengan tepat mengacu pada kepentingan sendiri. Karena dalam BATNA, berbagai alternatif akan dinegosiasikan untuk menghasilkan yang terbaik. Contohnya, bila pasal mengenai besarnya pesangon harus diberikan dalam proses PHK yang diajukan pihak perusahaan tidak dapat disepakati oleh pihak serikat pekerja, maka negosiasi dari pihak pengusaha mempunyai 2 pilihan, yaitu untuk mencoba melakukan trade-off dengan pasal mengenai penambahan cuti atau meninggalkan perundingan. Bila tidak ada tanda-tanda positif dari para perunding,
pihak serikat pekerja untuk mau beranjak dari posisi saat ini. Menurut Harvard Business Essential tahun 2003, BATNA yang kuat akan memperkuat posisi negosiasi dan begitu pula sebaliknya. Kekuatan BATNA dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan BATNA itu sendiri, mengidentifikasikan BATNA, pihak serta melemahkan BATNA dari pihak lawan. Dalam melakukan negosiasi, diperlukan suatu standar yang menetapkan kesepakatan apa yang perlu dilakukan. Standar ini dinamakan dengan BATNA, Best Alternative to a Negotiation Agreement, atau alternatif terbaik bagi kesepakatan. Hal-hal ini diperlukan dalam membangun BATNA. Yang pertama, membuat daftar aktivitas yang mungkin akan dilakukan jika tidak ada kesepakatan yang dapat diambil. Yang kedua, mencoba untuk melakukan ide-ide yang lebih menjanjikan dan menerapkan dalam alternatif-alternatif yang dapat diterapkan. Yang ketiga, memilih yang terbaik di antara alternatif-alternatif yang ada. ZOPA, Zone of Possible Agreement. ZOPA adalah suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Contohnya, target upah minimum yang dikehendaki oleh pihak pekerja adalah 1 juta, sedangkan reformation price-nya adalah 750.000. Sedangkan target upah minimum yang dikehendaki oleh pihak pengusaha adalah 650.000 dan reformation price-nya adalah 850.000. Zona antara 750.000 dan 850.000 adalah ZOPA. Strategi dalam bernegosiasi. Dalam melakukan negosiasi, kita perlu memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Strategi negosiasi ini harus ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih sebagai berikut. Yang pertama, menang dan menang. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, menang dan kalah. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga, kalah dan kalah. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Yang keempat, kalah dan menang. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Taktik dalam negosiasi. Ada beberapa teknik yang umum dilakukan oleh para negosiator. Yang pertama, membuat agenda. Dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Yang kedua, bluffing. Hal ini bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataannya yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang ketiga, membuat tenggat waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. Yang keempat, good guy, bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Yang kelima, the art of conversion. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsensi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Yang keenam, intimidasi. Teknik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima oleh tawaran ditolak. Tahap negosiasi atau perundingan. Yang pertama, tahap pra-negosiasi atau persiapan. Lalu ada tahap negosiasi, orientasi dan mengatur posisi, dan ada tawar-menawar. Lalu yang ketiga ada tahap kesepakatan, yang keempat ada tahap pasca negosiasi. Yang pertama,
Tahap pranegosiasi atau persiapan. Hal ini dilakukan untuk mengenali lawan, menyiapkan tim dan pembagian peran, memahami kepentingan dan kebutuhan, menyiapkan agenda yang akan dinegosiasikan, menentukan opsi-opsi tawaran, penyelesaian masalah berupa nilai, harga terendah, tertinggi, dan target. Lalu, buat dalam bentuk proposal negosiasi. Yang kedua, tahap negosiasi. Ada orientasi dan mengatur posisi. Tahap negosiasi ini, para negosiator yang pertama dapat memperkenalkan diri saat bertemu, ramah tamah, bertukar informasi, menciptakan kesan awal yang baik saat bertemu, membangun kepercayaan antara dua belah pihak, saling menjelaskan permasalahan dan kepentingan, mengajukan tawaran awal. Lalu ada tawar-menawar. Tahap ini, strategi dan teknik negosiasi akan banyak digunakan. Para pihak saling menggapai tawarannya, menjelaskan alasannya dan membujuk pihak lain untuk menerima. Memberikan konsensi, tetapi dipastikan kita mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Mencoba memahami pikiran pihak lain. Ciptakan komitmen untuk meningkatkan kepercayaan. Komunikasi yang inklusif untuk mencegah kebuntuan atau kesalahpahaman. Selalu ingat dengan BATNA. Yang ketiga, tahap kesepakatan. Yang pertama, merumuskan kesepakatan dengan prinsip 5W1H. What, why, who, when, where, how. Atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, membuat berita acara dan kesepakatan formal. Yang ketiga, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau menyatakan tidak ada komitmen. Yang keempat, tahap pasca negosiasi. Yang pertama, pelaksanaan kesepakatan. Yang kedua, komitmen bersama mengakhiri sengketa, konflik, dan mencegah konflik baru. Yang ketiga, hubungan baru yang lebih baik, damai, dan harmoni. Lalu selanjutnya ada gaya-gaya dalam negosiasi. Gaya yang pertama, negosiasi komparatif. Negosiasi ini yang pertama menciptakan suasana saling menghargai dan percaya. Yang kedua, memperjelas dari awal bahwa Anda menginginkan hasil menang-menang. 3. Mulai dengan mengidentifikasi masalah sebelum mengidentifikasikan pemecahan. Yang keempat, mulai dengan masalah-masalah yang mudah untuk dicapai kesepakatannya. Yang kelima, bila mungkin, beberapa konsensi kecil yang dibagi pembahasannya dalam negosiasi dibandingkan dengan sebuah konsensi besar. Yang keenam, hindari bahasa dan postur tubuh yang defensif. Yang ketujuh, bersikap fleksibel. Lalu gaya yang kedua yaitu negosiasi kompetitif. Negosiasi kompetitif jarang sekali dapat diterima dan hanya mungkin terjadi jika Anda memiliki posisi yang sangat kuat. Anda harus sadar akan konsekuensi jangka panjang dari negosiasi seperti ini. Misalnya saja, dalam negosiasi berikutnya pemegang kekuasaannya akan beralih tangan. Namun demikian, Anda mungkin harus menggunakan gaya ini jika pihak lawan jelas-jelas tidak menginginkan negosiasi komparatif. Kata kunci negosiasi. Yang pertama, negosiasi diplomatik. Yang kedua, negosiasi perdagangan internasional, bilateral maupun multilateral. Yang ketiga, negosiasi global, seperti negosiasi sengketa utara dan selatan. Yang keempat, negosiasi antara buruh dan majikan. Yang kelima, negosiasi antara penjual dan pembeli. Yang keenam, negosiasi antara dua korporasi yang ingin melakukan merger atau aliansi strategik. Yang ketujuh, negosiasi pembentukan joint venture. Yang kedelapan, negosiasi mengenai investasi langsung. 9. Negosiasi pilkada. 10. Negosiasi pemenangan tender dan lain sebagainya.
Negosiasi akan efektif apabila adanya kemauan atau itikat baik, kesiapan, kewenangan, keseimbangan, dukungan atau partisipasi, agenda jelas dan menyeluruh. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.